Astini Sumiasih atau lebih lengkap sering ditulis oleh media sebagai Nyonya Astini. Dia adalah pembunuh berantai dengan motif tersinggung saat ditagih hutang. Astini membunuh 3 penagih hutangnya, antara lain Puji Astuti, Rahayu, dan Sri Astuti. Astini lahir pada 22 September 1955 dan meninggal pada 20 Maret 2005 di umur 49 tahun karena vonis hukuman mati. Astini memang terkenal sering meminjam uang kepada tetangga-tetangganya. Kepada Puji Astuti ia berhutang 20.000 dan kepada Ibu Syukur atau Rahayu ia berhutang sebesar 1.250.000 dan kepada Sri Astuti Wijaya ia berhutang 250.000 dan 300.000 jadi total 550.000 dan semuanya ditolak untuk dibayar sehingga membuat si penagih hutang berkata-kata kasar. Inilah yang kemudian menjadi dalih Astini tersinggung saat dihina. Pembunuhan terhadap Puji Astuti dilakukan pada Februari 1996, pukul 16 waktu Indonesia Barat di rumah Astini. Puji Astuti mengeluarkan kata-kata kasar saat menagih hutang, yang membuat Astini tersinggung dan ia pun meraih sepotong besi lalu menghantamkannya ke kepala Puji Astuti. Setelah meregang nyawa, jenazahnya diseret ke dapur kemudian menutupnya dengan tikar begitu saja. Lalu, pada pukul 2 dini hari, jenazah korban dimutilasi menjadi 10 bagian yang kemudian ditebar ke berbagai tempat sampah dan sungai di kota Surabaya. Potongan tubuh Puji Astuti kemudian ditemukan warga kampung Wonorejo, Surabaya dalam kantong plastik di Sungai Wonorejo, yang kemudian diamankan polisi dan disimpan di dalam kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Jenazah diidentifikasi oleh keluarga korban yaitu Agus Purwanto yang mengkonfirmasi itu adalah kepala kakaknya, Puji Astuti, yang sebelumnya dilaporkan hilang. Kebetulan ada saksi yang melihat korban terakhir kali yaitu Puji Astuti sebelum hilang masuk ke dalam rumah Astini di Kampung Malang. Polisi segera menahan Astini dan menginterogasinya. Dan berdasarkan pengakuan Astini, ia melakukan hal serupa kepada Rahayu dan Sri Astuti yang juga hilang dari Kampung Malang. Kejahatannya juga sama persis, bermotif tersinggung karena ditagih hutang dengan kata-kata kasar. Ia juga memotong-motong tubuh keduanya menjadi 10 bagian. Setelah dihukum mati oleh Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1996, Astini masih berupaya mengulur waktu eksekusi dirinya dengan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Sembari menunggu banding, ia ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sukun Malang, Jawa Timur. Namun, hasil bandingnya ditolak pada Januari 1997. Pengadilan Tinggi Jawa Timur Malang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Tak berhenti sampai di situ, Astini lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Lalu pada Juni 1997, Mahkamah Agung kembali menguatkan putusan tersebut. Dan lagi, Astini mencoba lagi PK ke MA yang juga ditolak. Permohonan gerasinya kepada Presiden juga tak dikabulkan. Sebelum eksekusi, Astini dipindah dari LP Sukun Malang ke Rutan Madaeng, Sidoarjo, lalu menjalani masa isolasi selama 5 hari, yaitu tanggal 15 sampai 19 Maret 2005. Astini dieksekusi pada 20 Maret 2005 dengan cara ditembak di daerah jantung oleh 12 personel regu tembak Brigade Mobil Kepolisian Daerah. Jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Ia dinyatakan mati pada pukul 1.20 waktu Indonesia Barat. Lalu pada tanggal 8 Maret 2005, Astini memakan makanan favoritnya yang berupa roti, cumi-cumi, dan buah-buahan. Ia juga meninggalkan 3 pesan sebelumnya dieksekusi. Kasus Astini sering dijadikan pertimbangan ulang terhadap hukuman mati. Saat menunggu hukuman mati, Astini mengeluh bahwa tidak ada yang memperhatikan nasibnya walaupun hanya sekedar membesuk. Ia juga mengkhawatirkan nasib 3 anaknya. Ketiga buah hati Astini pun lantas berada dalam tanggungan Andreas Nurmandala. Bahkan, ia mengaku telah menyekolahkan putra-putri Astini hingga tamat sekolah menengah atas. Rumah kontrak Astini sendiri kemudian dikontrakkan kepada beberapa keluarga. Namun, warga menyatakan bahwa rumah tersebut jadi terlihat lebih seram dan mengeluarkan bau amis darah. Kamar yang dulunya dapur tempat pembunuhan terjadi, bahkan tidak ada yang berani menggunakannya sebagai kamar tidur. Namun, kini rumah tersebut dikontrak keluarga Soekardi dan Supriyadi.